channel. Sekarang aku mau membahas tentang batu Hajar Aswad yang lebih putih dari susu. Sejak awal ditemukan sampai menjadi hitam sekarang ini. Dan pembahasan selanjutnya tentang api hitam tanpa cahaya. Hajar Aswad yang diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaran malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail saat mereka membangun Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa batu Hajar Aswad lebih putih dari susu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan batu Hajar Aswad yang berubah menjadi hitam itu karena adanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa dosa-dosa manusia dapat memadamkan cahaya matahari surya. Secara sains, ini sangatlah mungkin jika batu Hajar Aswad itu terbentuk dari mineral korundum murni tanpa adanya campuran logam warna lainnya. Pada dasarnya, korundum murni berwarna bening, transparan, dan tidak berwarna. Pada Al-Quran, surat Al-Mutaffifin ayat 14, disebutkan bahwa noda hitam ini disebut juga aloin, atau secara harfiah itu berarti adalah karat atau penutup gelap lawan dari cahaya. Dalam sejarah, batu Hajar Aswad pernah dicuri selama lebih dari 22 tahun. Dan ini merupakan sejarah yang paling kelam atau masa-masa kelam gelap bagi umat Islam. Batu Hajar Aswad tersebut akhirnya dikembalikan pada tahun 951 Masehi atau 952 Masehi atau 339 Hijriah setelah adanya tekanan dan tebusan dari dinasti Abbasiyah. Saat dikembalikan, batu Hajar Aswad itu pecah menjadi beberapa bagian seperti 7 fragmen bagian terpecah. Kemudian disatukan kembali dengan bingkai perak yang kita lihat seperti sekarang. Karena batu tersebut pecah akibat beberapa benturan yang disebabkan oleh pencurian batu tersebut dicungkil paksa oleh Abu Thohir Al-Qarmuti. Sehingga bagian dalamnya itu terlihat. Batu Hajar Aswad saat dikembalikan dalam keadaan terpecah menjadi 7 atau 8 fragmen atau kepingan besar. Kemudian disatukan oleh kepingan khusus dan juga lingkaran perak seperti yang kita lihat sekarang agar semua batu itu menyatu dan tidak ada yang pecah. Pada zaman itu, para sakti menyatakan bahwa bagian dalam dari batu Hajar Aswad berwarna kecoklatan, bukan hitam pekat seperti sekarang ini. Tentu pada zaman dahulu, para ulama dan juga ahli sejarah sempat meragukan keaslian dari batu tersebut. Nah, oleh karena itu mereka melakukan uji keaslian terhadap batu Hajar Aswad dengan cara menyeburkan batu Hajar Aswad ke dalam air apakah dia mengapung atau tidak, dan ternyata mengapung, dan kemudian membakar batu Hajar Aswad. Ternyata tidak panas. Dan kesimpulannya mereka bilang bahwa batu Hajar Aswad yang sekarang ini adalah asli, yaitu batu yang terletak di Ka'bah pada zaman dahulu.
Jika benar batu Hajar Aswad itu merupakan batu angkasa atau meteorit, atau yang disebut tekstur atau kawah impact glass, maka batuan Hajar Aswad akan berwarna coklat gelap hingga kemerahan. Hal tersebut wajar karena adanya komposisi mineral di dalam batu tersebut dan juga adanya proses oksidasi selama ribuan tahun. Beberapa ilmuwan geologi telah mengemukakan beberapa teori dan pendapat tentang batuan Hajar Aswad, yang mana terdiri dari kristal prismatik, kaca interaksi, kandungan logam batuan luar angkasa, dan juga batuan mineral terrestrial. Secara keseluruhan, batu Hajar Aswad dikategorikan sebagai batuan dari langit atau terbentuk dari peristiwa kosmik yang selaras dengan beberapa hadis dan juga ayat di dalam Al-Quran bahwa batuan ini turun dari langit. Di hadis Rasulullah Tirmizi menyatakan bahwa batu Hajar Aswad akan dibangkitkan pada hari kiamat memiliki mata dan juga lisan sebagai saksi untuk orang-orang yang menyentuhnya dengan benar. Kembali bercahaya. Berdasarkan hadis Rasulullah Tirmizi menyatakan bahwa batuan seperti yakut atau rubi dan juga Hajar Aswad akan kembali ke sifat aslinya yang lebih bercahaya, lebih jernih, lebih putih dari susu, memancarkan cahaya yang luar biasa di surga. Nah, Anda mencari batuan yang mempunyai sifat yang sama secara fisik dan biologis, yang awalnya berwarna putih susu menjadi lebih gelap, mungkin bisa diumpamakan dengan batu opal susu, virus putih, dan juga batu kapur. Bukan hanya batu Hajar Aswad yang nomor hitam, tetapi juga dalam Al-Quran hadis ada batu hitam yang merupakan panas puncak dari api neraka yang melampaui beberapa jenis api dalam neraka. Hitam merupakan simbolisme api yang paling panas maksimal. Secara sains, api biru lebih panas daripada api hitam, dan api putih lebih panas daripada api biru, dan api hitam lebih panas daripada api putih. Dalam eskatologi Islam, api hitam merupakan puncak dari segala spektrum warna yang dapat diterima oleh mata manusia, yang merupakan puncak dari energi panas. Api yang berubah menjadi hitam itu tergantung dari intensitas siksaannya. Yang menunjukkan warna hitam ini adalah kejauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dampak buruk dari kemaksiatan. Perubahan api hitam, langit yang awalnya bercahaya menjadi hitam, itu merupakan suatu metafora atau perumpamaan dari hati yang gelap karena dosa. Kondisi langit yang gelap hitam pekat itu merupakan kondisi langit di neraka bagi para pendosa. Sebagaimana api yang hitam terdapat di neraka yang paling bawah tanpa cahaya, dan api hitam tersebut tanpa memancarkan cahaya. Kegelapan hitam pekat, api yang hitam pekat merupakan suatu transisi menuju kegelapan abadi bagi mereka yang tidak memiliki cahaya itu di hatinya. Ini digambarkan seperti tawadun mudlimah, yang artinya tanpa cahaya sama sekali. Berbeda dengan api yang di bumi yang memancarkan cahaya, tapi api di neraka yang hitam ini
menambah derita atau siksaan di neraka. Diriwayatkan hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api ini bagaikan 1000 tahun api dinyalakan di dalam neraka berwarna merah, dan 1000 tahun kemudian api dinyalakan di neraka berwarna putih, dan 1000 tahun kemudian lagi api berwarna hitam pekat tanpa cahaya dan amat panas. Di dunia ini hanya ada api putih yang panasnya tidak terlihat oleh mata manusia meskipun di dalam cahaya terang, yaitu api yang berasal dari metanol. Api putih membakar sangatlah efisien, yaitu api metanol yang tanpa cahaya, hanya seperti gelombang api yang panas. Dan api ini sangat berbahaya karena dapat membakar seluruh tubuh manusia tanpa terlihat adanya api. Api putih yang dikenal sangat menyilaukan serta lebih panas daripada api biru dan api merah. Ini dikenal sebagai api yang dihasilkan oleh bahan kimia seperti magnesium, aluminium bentuk serbuk, serta titanium. Dalam fiksi atau kimia teroris ekstrim, api hitam sering dikaitkan dengan suhu yang sangat panas dan memancarkan radiasi di luas spektrum warna yang dapat dilihat oleh mata manusia. Tapi secara visual di bumi, kita saja tidak memancarkan api hitam karena api hitam itu lebih panas daripada api putih atau api yang tidak terlihat. Mungkin visualnya berpikir ini kelima. Nah, kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, itu artinya kalian telah mendukung kemajuan channel untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share akun YouTubeku @eleonora95 dan juga follow TikTokku @eleonora_amelia. Sampai jumpa di episode menarik lainnya tanpa rasa-rasa dosa yang membuat membantu hancur semua hitam dan juga api hitam yang tidak memancarkan cahaya. Assalamualaikum.